Tema 7. Kepemimpinan. Subtema 3. Ayo memimpin. Pembelajaran 2. Banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Banyak pahlawan-pahlawan nasional yang dibuatkan patungnya untuk mengenang jasa-jasanya. Coba lihat gambar patung berikut ini. Perhatikan gambar patungnya dan jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung tersebut? Tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu adalah I.R. Soekarno dan D.R.S. Moh-Hatta. Pertanyaan nomor 2. Apa bahan pembuatannya? Bahan pembuatannya patung I.R. Soekarno dan D.R.S. Moh-Hatta adalah batu dan semen. Pertanyaan nomor 3. Menurut perkiraanmu, bagaimanakah cara pembuatan patung itu? Batu dipahat per bagian patung, kemudian direkatkan dengan menggunakan semen. Sekarang, coba kamu simak teks berikut ini. Patung si Gale-Gale yang dapat menari. Pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Dia memiliki anak sematawayang bernama Manggale. Suatu saat, Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal, jasadnya tidak pernah ditemukan. Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Masyarakat sempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Gale dalam bahasa Batak Toba artinya lemas. Pada waktu itu, dukun di sana juga ikut membantu memanggil roh Manggale agar masuk ke dalam patung tersebut, sehingga patung si Gale-Gale dapat bergerak-gerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Patung si Gale-Gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika berkunjung ke Tomok Pulau Samosir. Hanya saja, dalam pertunjukan tersebut, patung si Gale-Gale sudah tidak dimasuki roh lagi. Patung itu dapat bergerak-gerak karena digerakkan dengan penggerak mekanis. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung tergantung dari tema bentuk dan teknik pembuatannya. Berikut ini beberapa informasi tentang patung. 1. Ciri-ciri patung berwujud 3 dimensi, memiliki bagian kop, buste, dan torso. 2. Jenis-jenis patung berdasarkan bentuk, patung figuratif dan patung non-figuratif. Berdasarkan jenisnya, patung zonde, pose, dan patung relief. Berdasarkan fungsi, patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekoratif, patung seni, dan patung kerajinan. Berdasarkan corak, patung imitatif, patung deformatif, patung non-figuratif. 3. Bahan-bahan pembuat patung, antara lain batu, kayu, besi, kertas, kaca, fiber resin, tanah liat, es balok, semen, plastisin, sabun, dan gips. 4. Teknik pembuatan patung. Yang pertama, teknik cor. 2. Teknik assembling. 3. Teknik cetak. 4. Teknik las. 5. Teknik butsir. Dan 6. Teknik pahat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang pubertas. Sekarang, simaklah teks tentang perubahan pada masa pubertas berikut. Tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja, kita mengalami masa pubertas. Pada masa ini, terjadi perubahan pada tubuh, baik yang terlihat maupun tidak. Di dalam tubuh, hormon reproduksi mulai dihasilkan. Pada perempuan, hormon ini akan mengakibatkan sel telur matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Jika sel telur dan sel sperma bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi bayi. Pada umumnya, pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Pada perempuan, dia akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Pada laki-laki,
dia akan mengeluarkan sperma. Ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Pada perempuan misalnya, payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak. Pada laki-laki, otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat sehingga diharapkan laki-laki lebih kuat secara fisik untuk melindungi keluarganya. Setelah kalian mengetahui tentang perubahan pada masa pubertas, persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Persiapan yang harus dilakukan antara lain 1. Mencari informasi tentang pubertas dan menjaga kesehatan reproduksi. 2. Mengembangkan hobi dan bakat. 3. Berpikir dan melakukan hal yang positif. Pubertas terjadi pada kisaran usia 10 hingga 15 tahun untuk anak laki-laki. Sedangkan pada perempuan pubertas terjadi lebih cepat, yaitu pada usia 9 hingga 14 tahun. Meski begitu, pubertas juga bisa terjadi terlambat atau bahkan lebih awal. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya!